go in our universe. Crazy, dog. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang dimana menceritakan tentang sepasang kekasih yang baru saja memulai petualangannya. Di tengah-tengah tersebut mereka mampir ke sebuah motel di tempat terpencil. Yang ternyata pemilik motel adalah penganut aliran sesat dengan menyantap daging manusia yang mampir ke motel tersebut. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Pria tersebut bernama Frank. Frank bermaksud memberikan kejutan untuk istrinya dengan pulang lebih awal tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Setibanya di rumah, betapa kagetnya Frank menyaksikan sang istri sedang berselingkuh dengan pria lain. Dengan keadaan marah dia pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Beberapa saat kemudian Frank akhirnya tiba di sebuah tempat hiburan malam. Di depan pintu dia disapa oleh seorang gadis cantik yang bernama Penelope, yang merupakan wanita penghibur yang bekerja di tempat tersebut. Frank pun bercerita tentang peristiwa yang baru saja dialaminya dan keinginan untuk bepergian ke arah barat. Tanpa diduga Penelope ternyata ingin ikut bersama Frank karena dia sudah sangat jenuh dengan perlakuan kasar bosnya. Sialnya bos Penelope ternyata sudah mengetahui niatan anak buahnya itu untuk berhenti bekerja ketika Penelope masuk ke dalam kantornya dan meminta izin pulang lebih awal. Sang bos langsung memarahi gadis cantik itu. Frank yang mendengar suara ribut-ribut langsung mendobrak pintu kantor. Dan kebetulan pintu tersebut jatuh menindih tubuhnya bos Penelope. Mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu, tapi sebelumnya Penelope sempat mencuri uang milik sang bos dengan bermodal uang yang cukup banyak. Frank dan Penelope akhirnya menuju ke arah barat. Adegan lalu berpindah pada siang harinya di mana mereka beristirahat di tepi sungai dengan wajah menyesal. Penelope mengaku bahwa awalnya ia hanya ingin menipu Frank dan menguras semua uangnya. Tapi setelah pria itu mendobrak pintu kantor bosnya, Penelope pun yakin akan ketulusan hati Frank. Selama hidupnya itulah pertama kalinya Penelope merasa diperjuangkan oleh seorang pria. Saat melanjutkan perjalanan tiba-tiba mobil mereka diberhentikan oleh sebuah mobil patroli. Ternyata polisi itu tidak berniat menilang melainkan hanya mengagumi mobil mereka. Setelah mengetahui kemana tujuan Frank dan Penelope, polisi itu pun menyarankan agar jangan berhenti di daerah tanpa sinyal yang berjarak 50 km ke depannya. Shin kemudian berpindah di sekitaran berjarak 50 km. Di depan terdapat sebuah mobil mogok. Seorang gadis dengan mobil sewaan mengalami kebocoran ban dan tiba-tiba sebuah mobil derek mendekatinya. Karena merasa takut, gadis bernama Molly itu pun langsung mengunci pintu mobilnya. Dari mobil derek itu keluarlah pria berpenampilan layaknya montir yang menawarkan bantuan untuk mengganti ban mobil Molly. Setelah membuka bagasi belakang mobil Molly, pria bernama Cliff itu berbohong kalau di sana tidak ada ban cadangan. Dan berdalih berhubung hari sudah menjelang malam, Cliff pun menyarankan agar mobil Molly diderek saja menuju motel terdekat di sana. Dengan sangat terpaksa Molly pun mengikuti anjuran tersebut dan akhirnya duduk di sebelah kemudi Cliff. Saat memindahkan gigi mobilnya, Cliff terus saja menyentuh tubuh Molly karena takut. Molly pun hanya membiarkannya saja. Sesampainya di motel, Molly langsung menghubungi ayahnya secara diam-diam lewat telepon yang ada di ruang motel tersebut. Dan ternyata ayahnya Molly adalah seorang polisi yang bertemu dengan Frank dan Penelope tadi. Karena sang ayah tidak mengangkat panggilan teleponnya, Molly pun meninggalkan pesan agar ayahnya segera menjemputnya di motel itu. Ternyata motel itu juga merupakan usaha milik Cliff yang dijalankan bersama Mabel, istrinya. Cliff dan Mabel adalah pengikut aliran sesat yang seringkali menjebak tamu mereka untuk dijadikan persediaan stok makanan. Seperti mangsa mereka wanita tua ini yang sedang diberikan obat tidur lewat minumannya. Setelah perempuan tersebut tidak sadarkan diri lagi, kemudian langsung dihabisi oleh mereka. Tak berselang lama datanglah Frank dan Penelope di motel tersebut. Mereka bermaksud ingin menginap di sana dan bertanya apakah ada kamar kosong yang tersedia. Setelah memastikan kalau calon tamunya tidak memakai obat-obatan terlarang Cliff, mereka pun langsung melihat-lihat tempat yang ada di sana dan langsung menyewa satu kamar untuk mereka berdua. Sementara itu jenazah wanita tua tadi diurus oleh pria bernama Cookie yang juga merupakan komplotannya Cliff dan Mabel.
Saat Cookie ingin memindahkan potongan tubuh wanita itu ke dapur motel tanpa sengaja, Molly melihatnya dari balik jendela kamar. Cookie yang menyadari hal itu, kemudian Cookie pun langsung melaporkannya pada Cliff. Beberapa saat kemudian datanglah pria bernama Chisos yang merupakan pimpinan dari aliran sesat yang diikuti oleh mereka. Saat Frank dan Penelope yang kebetulan sedang nongkrong di bar, diam-diam Cliff dan istrinya mempersiapkan minuman yang sudah dicampur obat tidur untuk pasangan kekasih itu. Di luar dugaan, Penelope tiba-tiba tersinggung oleh ucapan Chisos dan gadis itu pun langsung kembali ke kamarnya. Karena peristiwa itu pula Frank dan Penelope jadi tidak sempat menenggak minuman yang disajikan oleh Mabel. Ternyata di kediamannya Chisos mengawasi gerak-gerik tamu di motel tersebut melalui CCTV. Ketika memeriksa rekaman CCTV tadi siang, pria itu menangkap basah Molly yang sedang menghubungi ayahnya. Dengan nada kesal, Chisos pun menghubungi Cliff dan menceramahinya karena telah berbuat ceroboh. Keesokan paginya Chisos kembali ke hotel tersebut lalu memerintahkan Cliff dan Mabel untuk mencegah kedatangan ayahnya Molly. Selepas kepergian sepasang suami istri itu, Molly diam-diam menyelinap ke dalam mobil Frank dan Penelope. Sementara itu sang pemilik mobil bermaksud akan sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dengan bersandiwara kalau mereka sedang bertengkar di tengah jalan, Cliff dan Mabel berhasil menarik perhatian ayahnya Molly. Saat pria itu lengah, Mabel pun langsung menembak kepalanya. Sementara itu di motel, Cookie menangkap basah Frank dan Penelope nekat mencuri boneka dari meja makan. Setelah sempat terjadi saling menodongkan senjata, Cookie pun harus merelakan dua tamunya itu kabur menggunakan mobil. Melihat kejadian itu, Chisos lantas menghubungi Cliff dan Mabel kemudian menginstruksikan agar mereka menangkap Frank dan Penelope hidup-hidup. Berhubung mobil mereka tiba-tiba dipepet oleh mobil polisi, Penelope yang sedang menyetir pun segera menepikan kendaraannya itu. Belum sempat menyadari kalau itu adalah komplotan Cliff yang sedang menyamar Frank, tiba-tiba diserang dari belakang oleh Mabel dengan menggunakan kain berlumur obat tidur. Sementara Penelope ditembaki Cliff dengan menggunakan sengatan listrik. Melihat kondisi yang sudah kacau balau itu, Molly yang dari tadi bersembunyi di jok belakang akhirnya memutuskan untuk kabur saja. Namun naasnya dia ketahuan oleh Cliff dan Mabel yang langsung menembaknya dari jarak jauh. Akhirnya Frank, Penelope dan Molly tertangkap lalu mereka dibawa kembali ke motel tersebut oleh istrinya. Lalu Cliff diperintahkan untuk membawa Frank ke kolam pembuangan sementara Penelope akan dimasukkan Cookie ke dalam ruang tahanan. Tak lama kemudian Chisos pimpinan mereka datang dan dia menyuruh Mabel untuk memandikan Penelope. Dari kejauhan Cliff melihat istrinya dan Chisos nampak begitu mesra, bahkan keduanya pun sempat berciuman. Cliff yang melihat itu hanya bisa menahan rasa cemburunya. Adegan kemudian berpindah, Mabel yang ogah-ogahan memandikan Penelope yang sebentar lagi akan dijadikan teman tidur oleh Chisos. Saat pada malam harinya di mana kelompok tersebut sedang makan bersama, setelah makan malam Chisos menemui Penelope dan mengajaknya untuk menikah. Meskipun dirinya penganut aliran sesat, Chisos ini tidak suka melecehkan wanita. Tentu saja Penelope menolak mentah-mentah ajakan menikah dari pria itu. Chisos pun hanya terdiam dan langsung meninggalkan Penelope. Sementara itu di dekat kolam pembuangan terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Di sana terlihat Cliff menghabisi nyawa istrinya dikarenakan api asmara cemburu dengan kedekatan wanita itu dan Chisos. Dia lalu membebaskan Molly yang ternyata masih hidup dan sebelum gadis itu pergi, Cliff meminta maaf atas semua kesalahannya. Lalu keesokan paginya Frank yang baru saja siuman melihat Cliff duduk termenung di tepi kolam pembuangan tersebut. Pria itu tampak depresi setelah apa yang terjadi pada keluarganya. Dengan seutas tali yang melilit lehernya, Cliff lantas nekat menjatuhkan tubuhnya ke dalam kolam sehingga dia pun tercekik. Frank yang panik pun tidak tahu harus berbuat apa dan hanya menatap miris sosok Cliff yang sedang meregang nyawa sampai akhirnya pria itu meninggal dunia. Dan mau tak mau Frank memanfaatkan tubuh Cliff untuk naik ke atas kolam. Di ruang tahanan, Penelope coba menggoda Cookie yang sedang mengawasinya dengan mengajaknya untuk mantaf-mantafan. Cookie yang imannya setipis tisu pun dengan mudahnya tergoda oleh rayuan itu dan membiarkan Penelope keluar dari ruang tahanan agar mereka bisa saling tanam benih. Saat Cookie sibuk dengan tubuhnya, Penelope memanfaatkan kesempatan itu dengan mengeluarkan sebatang paku dari sela-sela tangannya lalu menancapkan benda tersebut ke mata Cookie.
Tiba-tiba Frank merangsek masuk ke dalam ruang tahanan dan mengajak Penelope kabur menggunakan mobil mereka. Chisos yang menyadari itu akhirnya ikut turun tangan menghadang mobil Frank dan Penelope meskipun mobil mereka sempat bermasalah. Frank dan Penelope berhasil mengatasinya. Dan tanpa ragu menabrak tubuh Chisos yang saat pria itu sekarat, muncullah sosok Molly dari balik semak-semak yang kemudian menembaknya dengan senjata dari jarak dekat. Film ini pun berakhir dengan kematian semua penganut aliran sesat tersebut di tangan pelanggannya sendiri. Akhirnya, waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita kali ini. Terus ikuti channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan film-film menarik yang ada di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rezeki kita semakin bertambah.